Okay, Lucy, quick question. Why did you use pigeons as your main example throughout this whole video? Look, don't worry about it. It will be fine. If you ask a language teacher, how can I improve my vocabulary? They'll probably say something similar to read books, watch films, speak with natives, do vocabulary exercises, and repeat, repeat, repeat. These are all valid points. When I was learning Spanish, I managed to expand my vocabulary incredibly quickly, and this is thanks to a method that I created for myself. This method probably already exists, but I identified my need and I created a solution. I needed something that I could do bit by bit, day by day. And I'm going to explain to you how you can do this method too. My method is going to help you train your brain to start thinking in that second language. So what's the first step? Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know, constantly. So whether you put a poster on your door, a post-it note on your fridge, a reminder on your phone, anything to remind you that today, new words. So from the minute you leave the house, you need to be on the lookout for words that you don't know. Try to start thinking in the language that you're trying to learn. For me, it's Spanish. So I'm thinking in Spanish. I see a pigeon, paloma. Okay, I know that one. I see a bus stop. I'm not sure how to say that in Spanish. So I whip out my phone quickly, write it down in English, and then I forget about it. And I keep on doing that throughout the day. So you're constantly on the lookout. Do I know that in Spanish? Yes, I do. Left it. Do I know that in Spanish? No, I don't. Write it down. You might end up with 5 words at the end of the day. You might end up with 20 words at the end of the day. It depends on your level and also where you are. By doing this, you are training your brain to become accustomed to thinking about things in that second language, and it will help you towards fluency. Then you're also creating a list on your phone of all the things that you've seen throughout the day that you don't know how to say. Now, the important part of this comes when you arrive home in the evening. So when you get home from work or university that day, you need to dedicate a couple of minutes to creating a word diary. I use a notepad for this because I like to use 2 pages per day. So I write the date, I write a short sentence about what I did that day, and then I go ahead and I look at the words that I didn't know today on my phone and I add them into my diary. So the words I saw today were pigeon, litter, bus stop, jewelers, and skyscraper. And I don't know how to say those in Spanish. So I move on to the next page and I go and search them on the internet. So the first word was pigeon. So I get my computer, I use a website like Word Reference. I search pigeon and I listen to the pronunciation. Paloma. Great, paloma. And then I add that to my word diary. So one of my words was skyscraper that I didn't know. So I use Word Reference to search for skyscraper. And then I listen to the pronunciation. Rascacielos. Rascacielos. Okay. And I add that to my word diary. Rascacielos. Great. And then I just keep on doing that until my list is full. And then I have a definitive list of all the new vocabulary that I saw today. So ideally, you need to do this diary every day. Make it a part of your life and a part of your routine. So what you're actually doing by following this process and this method is you're training your brain to be constantly looking and confirming that it knows words in that second language. And immediately when it doesn't know, alert, you write that word down and then you know that you're going to search for it later.
It's really interesting to look back through your word diary after months of doing this process, because you see words and you just think, oh my God, I can't believe I didn't know how to say that. Oke, Ovi, pertanyaan singkat. Mengapa kamu menggunakan merpati sebagai contoh utamamu dalam video ini? Lihat, jangan risaukan hal ini akan baik-baik saja. Jika Anda bertanya pada guru bahasa bagaimana cara saya meningkatkan kosakata saya, mereka mungkin akan mengatakan sesuatu seperti baca buku, tonton film, bicara dengan penutur asli. Lakukan latihan kosakata dan ulang 3 kali, dan semua itu ada benarnya. Ketika saya belajar bahasa Spanyol, saya berhasil memperluas kosakata saya dengan luar biasa cepat. Dan terima kasih kepada sebuah metode yang saya ciptakan untuk diri saya sendiri. Metode ini mungkin sudah ada, namun saya mengidentifikasi kebutuhan saya dan membuat sebuah solusi. Saya butuh sesuatu yang bisa saya lakukan sedikit demi sedikit, hari demi hari, dan saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda juga bisa melakukan metode ini. Metode saya akan membantu melatih otak Anda untuk mulai berpikir dalam bahasa kedua. Jadi, apakah langkah pertamanya? Baik, ketika Anda bangun di pagi hari, dan entah bagaimana perlu meningkatkan diri Anda sendiri bahwa hari ini saya akan mencari kata yang belum saya tahu secara konstan. Jadi, apakah Anda menaruh poster di pintu Anda atau catatan pos itu di kulkas, pengingat di telepon, apapun untuk mengingatkan Anda bahwa hari ini kata baru. Jadi, mulai dari menit pertama Anda meninggalkan rumah, Anda perlu berada dalam pencarian kata yang Anda tidak tahu. Mungkin mulai berpikir dalam bahasa yang Anda sedang pelajari. Untuk saya bahasa Spanyol. Jadi saya berpikir dalam bahasa Spanyol. Saya melihat merpati paloma. Oke, saya tahu yang satu itu. Saya melihat pemberhentian bus. Saya tidak yakin bagaimana cara menyebutnya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya keluarkan telepon saya dan dengan cepat menulisnya dalam bahasa Inggris. Kemudian saya lupakan. Dan saya tetap melakukan itu sepanjang hari. Jadi Anda berada dalam pencarian itu secara konstan. Apakah saya tahu itu dalam bahasa Spanyol? Ya, saya tahu. Tinggalkan. Apakah saya tahu ini dalam bahasa Spanyol? Tidak, saya tidak tahu. Tulis itu. Anda mungkin berakhir dalam 5 kata di penghujung hari. Anda mungkin berakhir dengan 20 kata di penghujung hari. Ini bergantung pada tingkatan Anda dan juga di mana Anda. Dengan melakukan ini, Anda melatih otak Anda untuk menjadi terbiasa berpikir tentang hal-hal dalam bahasa kedua, dan ini akan membantu Anda menuju kelancaran. Kemudian, Anda juga membuat catatan dalam telepon Anda berisi semua hal yang Anda lihat sepanjang hari, yang tidak Anda tahu apa artinya. Sekarang, hal yang terpenting datang ketika Anda sampai di rumah pada malam hari. Jadi ketika Anda sampai di rumah dari kantor atau kampus hari itu, Anda perlu mendedikasikan beberapa menit untuk membuat diari kata. Saya menggunakan buku catatan untuk ini. Saya suka menggunakan 2 halaman per harinya. Jadi saya tulis tanggal. Saya menulis sebuah kalimat pendek tentang apa yang saya lakukan hari ini. Kemudian saya lanjut dan saya lihat kata yang tidak saya ketahui hari ini di telepon saya, dan saya tambahkan ke diari saya. Jadi kata yang saya lihat hari ini adalah merpati, sampah, pemberhentian bis, tukang emas, dan gedung pencakar langit. Dan saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya pindah ke halaman selanjutnya, dan saya mencarinya di internet. Jadi kata pertama merpati. Saya ambil komputer saya menggunakan situs seperti Word Reference, saya mencari bikin, dan saya dengar pengucapannya baik, Paloma. Dan kemudian saya catat itu ke diari kata saya. Salah satu kata saya adalah gedung pencakar langit yang saya tidak tahu. Jadi saya menggunakan Word Reference untuk mencari skyscraper. Dan kemudian saya dengar pengucapannya. Rasio. Oke, dengan dan
Oke, dan saya akan tambahkan itu ke diary kata saya. Silos. Dan saya tetap melakukannya hingga catatan saya penuh dan kemudian saya mempunyai catatan definitif dari semua kosakata baru yang saya lihat hari ini. Jadi secara ideal Anda perlu membuat diary ini setiap hari. Buat ini menjadi bagian dari hidup Anda dan bagian rutinitas Anda. Jadi apa yang sebenarnya Anda lakukan dengan mengikuti proses ini dan metode ini, yaitu melatih otak Anda untuk melihat dan menginformasi secara konstan bahwa ia mengetahui kata dalam bahasa kedua itu, dan seketika ia tidak tahu, waspada, Anda harus menulis kata itu. Kemudian Anda tahu bahwa Anda akan mencarinya nanti. Ini sangat menarik untuk melihat kembali dari kata Anda setelah berbulan-bulan Anda melakukan proses ini. Karena Anda melihat kata dan Anda berpikir, oh Tuhan, saya tidak percaya. Saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya.